Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi anak-anakku. Apa kabar? Semoga semua baik-baik saja, semua sehat-sehat saja ya. Jangan lupa protokol kesehatan tetap dijaga. Baiklah, pada kesempatan ini Bu Anti akan membahas soal tryout AKM seri ketiga yang kemarin sudah kalian kerjakan. Bagaimana kemarin waktu mengerjakan? Bisa bukan? Atau mungkin ada yang masih kesulitan ya? Jika ada yang masih kesulitan atau belum bisa, mudah-mudahan nanti setelah pembahasan kalian menjadi paham. Untuk itu, marilah kita simak pembahasan soal tryout AKM seri ketiga berikut ini. Soal yang pertama, budidaya ikan dengan sistem lelaki sintal dan metode polikultur. Sistem lelaki sintal adalah singkatan dari lele lahan kering, sistem terpal, dan dipadukan dengan metode polikultur. Artinya membudidayakan dua jenis ikan atau lebih pada satu kolam. Kedua jenis ikan ini diprioritaskan mempunyai perbedaan sifat, yaitu pada pola makanannya, sehingga ketika ada makanan, kedua jenis ikan itu tidak merasa tersaingi. Dalam hal ini kita pilih ikan lele dan ikan mujair. Kedua ikan tersebut mempunyai kebiasaan berbeda dalam hal mencari makanan. Ikan mujair lebih senang hidup di permukaan air karena mencari makanan di permukaan air. Ikan lele biasa hidup di dasar kolam dan senang pada tempat yang gelap untuk mencari makanan. Ikan lele sesekali ke permukaan jika membutuhkan oksigen. Berikut contoh pola kolam di mana kita dapat melihat banyaknya ikan lele dan ikan mujair yang ada pada masing-masing kolam. Setiap gambar persegi mewakili 20 ekor ikan lele, kemudian setiap gambar segitiga mewakili 20 ekor ikan mujair. Dari kondisi tersebut, maka pernyataan berikut bagaimana, benar atau salah? Nah, kita selidiki bersama-sama. Untuk gambar yang pertama, yaitu kolam pertama, pernyataannya adalah banyaknya ikan pada kolam pertama adalah 120 ekor. Benar atau salah? Nah, kita lihat saja. Kita lihat. Untuk segitiganya, ini pada kolam yang pertama. Maaf, tulisan Bu Anti jelek ya. Kolam pertama, segitiganya adalah 2. Berarti 2 kali 20 sama dengan 40 ekor ikan mujair ya ini. 40 ekor mujair. Kemudian perseginya ada berapa itu yang persegi? Atau segi 4 ya. Ada 4. Jadi 4 kali 20 sama dengan 80 ekor ikan lele. Nah, jadi jumlahnya ikannya ada berapa itu? Ada 120 ekor. Nah, jadi pernyataan ini adalah benar. Kita lanjutkan berikutnya. Kolam yang kedua, kolam 2. Yang pertanyaannya itu banyak ikan mujair pada kolam kedua adalah 150 ekor. Mujair adalah segitiga. Pada kolam kedua banyaknya segitiga ada 6. 6 kali 20 sama dengan 120. Nah, jadi ada 120 ikan mujair. Ini ya. Mujair. Jadi pernyataan ini adalah salah. Berikutnya yang nomor C. Ini tadi yang nomor A, nomor B, kemudian yang nomor C. Ikan lele pada kolam ketiga.
kolam ketiga. Nah, banyaknya ikan lele itu berarti yang persegi ya. Yang persegi ada 12. 12 kali 20 sama dengan 240 ekor. Nah, ikan lele. Sehingga pernyataan ini juga salah. Kemudian berikutnya yang nomor D. Kolam yang kelima. Kolam kelima adalah 1000 ekor. Apakah benar? Nah, kita cek dulu. Jangan sampai kalian bilang, oh itu soalnya kurang Bu. Soalnya kok kolamnya hanya 3, bukan ya. Tapi agar kalian bisa menemukan pola. Untuk yang pertama tadi, yang segitiganya adalah 2. Berarti kita lihat gambarnya saja dulu lagi ya. Kita lihat gambarnya. Nah, kolam yang pertama. Kolam yang pertama itu segitiganya adalah 1 kali 2. Kolam yang kedua segitiganya adalah 2 kali 3. Kemudian kolam yang ketiga segitiganya adalah 3 kali 4. Sedangkan untuk yang persegi, kolam pertama adalah 1 kali 4. Kolam yang kedua perseginya adalah 2 kali 4. Kemudian yang ketiga perseginya adalah 3 kali 4. Nah, kita lanjutkan untuk yang segitiganya berarti nanti untuk yang keempat adalah 4 kali 5. Jadi kalau yang kelima ini menjadi 5 kali 6 sama dengan 30. Kalau yang kelima nanti berarti menjadi 5 kali 4 ya. 5 kali 4 bukan 5 kali 6 nih. 5 kali 4 sama dengan 20. Begitu. Gimana? Bisa dipahami belum? Jadi untuk kolam yang kelima itu segitiganya ada 30, segi empatnya ada 20. Segitiganya 30, segi empatnya 20. Ini 30. Kemudian yang ini adalah 20. Wah, tulisannya jelek ya. 30 kali 20 sama dengan 600. Kemudian 20 kali 20 sama dengan 400. Kalau dijumlah ini menjadi berapa? 1000. Sehingga pernyataan D banyak ikan pada kolam kelima adalah 1000 ekor adalah benar. Oke? Sudah paham? Bagus, kita lanjutkan berikutnya. Soal yang kedua. Pada lensa CCTV, semakin kecil ukuran lensa, area yang tampil akan semakin lebar. Sebagai contoh, lensa 3,6 mm menangkap lebar 29 kaki pada jarak 30 kaki dari kamera. Lensa 6 mm menangkap lebar lebih kecil, yakni 18 kaki pada jarak 30 kaki dari kamera. Dalam hal ini artinya lensa 6 mm memberikan pandangan sebuah benda lebih fokus, lebih detail, di mana objek terlihat lebih besar. Dengan kata lain, ukuran lensa yang lebih besar akan menampilkan lebih detail dan lebih besar atau objek yang ada pada jarak yang sama, namun di sisi lain akan kehilangan objek lain yang ada di pinggir yang dapat ditampilkan lensa ukuran kecil. Kemudian datanya tampak pada tabel berikut. Nah,
Warga RT 1 Perumahan Elit Elok Benar hendak masang 2 CCTV, yakni di lahan parkir dengan ukuran panjang 50 kaki dan lebar 45 kaki, dan di jalan sepanjang 90 kaki dan lebar 9 kaki. Sebaiknya yang dibeli dan pemasangannya adalah, kita lihat dalam tabel. Kalau yang A, CCTV 6 mm untuk lahan parkir dan CCTV 12 mm untuk jalan, tidak memenuhi ya. Kemudian yang nomor B, CCTV 6 mm untuk lahan parkir dan CCTV 25 mm untuk jalan, ini juga tidak memenuhi. Kemudian yang nomor C, CCTV 3,6 mm untuk lahan parkir dan CCTV 12 mm untuk jalan, ini juga tidak memenuhi. Nah, yang memenuhi adalah yang D, yaitu CCTV 3,6 mm untuk lahan parkir dan CCTV 25 mm untuk jalan. Jadi jawabannya yang ini, yang D ya, jawabannya yang D. Kita lanjutkan berikutnya. Untuk soal yang nomor 3. Pak Julian berencana memperbarui atap rumahnya karena sudah lapuk dimakan usia. Atap rumah Pak Julian berbentuk limas dengan alas persegi dengan panjang rusuk 8 meter dan tinggi atap 3 meter. Pak Julian mendatangi toko bangunan dan menanyakan daftar harga genteng tanah liat yang ada di toko tersebut. Kemudian daftar harga genteng dan jenisnya atau spesifikasi genteng ada pada daftar. Berdasarkan informasi dari Pramuniaga Toko, banyak genteng per milimeter adalah 24 buah. Jika Pak Julian memiliki uang 4 juta rupiah dan ingin memaksimalkannya untuk membeli genteng, maka genteng manakah yang dapat dibeli oleh Pak Julian dengan sisa uang seminimal mungkin? Nah, mari kita bahas bersama-sama. Atap rumah Pak Julian kalau kita gambarkan, sketsanya adalah sebagai berikut. Nah, seperti ini sketsanya ya. Atapnya berbentuk limas. Sehingga kita nanti akan menghitung 4 buah segitiga yang ada pada gambar tersebut ya. Tinggi limasnya adalah tinggi atap, yaitu tinggi limas, ini T limas adalah 3 meter. Kemudian AB-nya, ini AB sama dengan 8 meter. Kemudian EF-nya adalah EF, ini EF ya. EF-nya adalah 4 meter karena ini merupakan separuhnya ya, setengahnya, sehingga EF-nya 4 meter. Kita tulis saja di sini. AB sama dengan 8 meter. Kemudian EF sama dengan 4 meter karena setengahnya. Kemudian tinggi 5 sisi tegaknya berapa itu? Tinggi 5 sisi tegaknya adalah 5 meter atau TF. TF adalah 5 meter. Nah, berarti kita akan menghitung luas segitiga tersebut atau yang merupakan luas sisi tegak limas ya. Luas segitiga sama dengan setengah kali 8 kali 5. Banyaknya segitiga ada berapa itu? Ada 4, berarti ini kalikan 4 ya, 4 kali luas segitiga, yaitu berarti ini dikalikan 4. Sehingga kita peroleh 80 meter persegi. Nah, gimana? Sampai di sini apakah sudah jelas?
jadi, luas atapnya adalah 80 meter persegi. Tadi ada keterangan jika 1 meter persegi ini ada gentengnya 24 ya. 1 meter persegi memuat 4 buah genteng, 24 genteng. Nah, berarti kalau 80 meter persegi, berapa genteng ini? 80 kali 24 sama dengan 1920. Jadi 1900 buah genteng. Padahal uang Pak Julian berapa tadi? Uang Pak Julian 4 juta. Uang Pak Julian adalah 4 juta rupiah. Nah, 4 juta rupiah. Jadi, Pak Julian dapat membeli genteng? Jadi dapat membeli genteng? Berapa itu? Dapat membeli genteng 4 juta dibagi 1920 sama dengan 2083,33 dengan harga maksimal 2 juta rupiah. Karena Pak Julian ingin memaksimalkan uang yang dimilikinya untuk membeli genteng, maka Pak Julian dapat memilih genteng. Ini berarti genteng yang dapat dipilih Pak Julian dapat memilih genteng dengan harga 1.750 rupiah. Berarti ini gentengnya yang mana tadi? Nah, gentengnya adalah genteng Mintili Turbo ini, genteng Mintili Turbo. Nah, inilah genteng yang dapat dibeli oleh Pak Julian. Demikian anak-anakku untuk pembahasan soal tryout AKM ketiga sudah kita selesaikan. Silahkan kalian pelajari yang sebaik-baiknya ya. Kemudian kita akan ketemu lagi pada soal tryout AKM berikutnya. Demikian untuk kali ini. Bu Wanti akhiri sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.